Berbagai penemuan hebat telah dilakukan oleh manusia, mulai dari penemuan yang sederhana sampai penemuan yang rumit. Semua penemuan itu mempunyai manfaatnya masing-masing, tetapi beberapa di antaranya punya manfaat dan dampak perubahan yang jauh lebih besar dalam kehidupan manusia daripada yang lain. Berikut adalah penemuan penting yang telah mengubah dunia. Penemuan penting ini berasal lebih dari 2000 tahun periode Romawi kuno. Paku hanya mungkin ditemukan setelah manusia mengembangkan kemampuan untuk melempar dan membentuk logam. Sebelum paku ditemukan, struktur kayu harus dibangun dengan menghubungkan papan-papan yang berdekatan secara geometris, sebuah proses konstruksi yang jauh lebih sulit. Sampai tahun 1790-an dan awal tahun 1800-an, paku ditempa dengan tangan oleh pandai besi yang memanaskan batang besi persegi dan kemudian memalunya di 4 sisi untuk membentuk titik. Mesin pembuat paku mulai muncul di antara tahun 1790-an dan awal tahun 1800-an. Teknologi untuk membentuk paku terus berkembang setelah Henry Bessemer mengembangkan proses untuk memproduksi baja secara massal dari besi. Paku besi di masa lalu perlahan memudar, dan pada tahun 1886, 10% paku di Amerika dibuat dari kawat bajak lunak. Pada tahun 1913, 90% paku yang diproduksi di Amerika adalah kawat baja. Sebelum penemuan roda pada 3500 sebelum Masehi, manusia sangat terbatas dalam soal jumlah barang yang dapat diangkut melalui darat, serta seberapa jauh barang yang bisa diangkut. Roda itu sendiri bukanlah bagian yang tersulit dari menemukan roda. Hal yang paling sulit adalah menemukan cara terbaik agar roda bekerja secara efisien. Setelah 3500 sebelum Masehi, gerobak beroda memfasilitasi pertanian dan perdagangan dengan memungkinkan pengangkutan barang ke dan dari pasar, serta meringankan beban orang yang melakukan perjalanan jarak jauh. Hingga saat ini, keberadaan roda sangat penting dalam kehidupan manusia. Roda bisa digunakan dalam segala hal, mulai dari jam, kendaraan, hingga turbin. Sebelum ditemukannya kompas sebagai alat penunjuk arah, pelaut kuno menggunakan bintang-bintang, tetapi metode ini tidak berhasil pada siang hari ataupun pada malam berawan, sehingga berbahaya untuk melakukan perjalanan jauh dari daratan. Kompas pertama kali ditemukan di Cina selama dinasti Han antara abad kedua sebelum Masehi dan abad ke-1 Masehi. Pada awalnya, kompas terbuat dari lodestone, biji besi yang termagnetisasi secara alami, sifat-sifat yang telah dipelajari oleh orang-orang Cina selama berabad-abad. Kompas baru digunakan untuk navigasi pertama kalinya selama dinasti Song, antara abad ke-11 dan abad ke-12. Segera setelah itu, teknologi tersebut menyebar ke barat melalui kontak laut, dan digunakan para pelaut hingga sekarang. Johannes Gutenberg adalah seorang pandai logam dan pencipta berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangsinya bagi teknologi percetakan pada tahun 1450-an, termasuk alloy logam huruf dan tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. Berikut ini merupakan gambar mesin cetak pertama kali. Industri percetakan telah datang jauh sejak Gutenberg menemukannya. Pers pertama kali pada tahun 1439. Namun, mesin ini luar biasa telah mengalami perubahan yang mengagumkan sejak penemuan Gutenberg hampir 600 tahun yang lalu. Dioperasikan secara manual, besar dan mahal, mesin cetak tetap seperti yang selama ratusan tahun dan tidak membuatnya menjadi dapat dipakai setiap hari sampai tahun 1900-an. Teleskop atau teropong adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Jenis teleskop biasanya optik yang dipakai untuk maksud bukan astronomis, antara lain adalah transit, monokular, binokular, lensa kamera atau keker. Teleskop memperbesar ukuran sudut benda dan juga kecerahannya. Galileo diakui menjadi orang pertama yang menggunakan teleskop untuk maksud astronomis. Pada awalnya, teleskop dibuat hanya untuk rentan panjang gelombang tampak saja, seperti yang dibuat oleh Galileo, Newton, Foucault, Hale, Maynel, dan lainnya. Kemudian berkembang ke panjang gelombang radio setelah tahun 1945. Dan kini teleskop meliputi seluruh spektrum elektromagnetik setelah makin majunya penjelajahan angkasa setelah tahun 1960.
Penemuan atau prediksi akan adanya pembawa informasi lain, gelombang gravitasi dan neutronomi, membuka spekulasi untuk membangun sistem deteksi untuk energi tersebut dengan peranan yang sama dengan teleskop klasik. Kini sudah umum untuk menyebut teleskop gelombang gravitasi ataupun teleskop partikel berenergi tinggi. Mesin uap merupakan sebuah mesin yang menggunakan energi panas dalam uap air yang menjadi energi mekanis. Biasanya mesin ini ditemukan pada pompa, lokomotif, dan kapal laut. Melansir dari Life Science, cikal bakal mesin uap berasal dari abad pertama Masehi, saat Aeolipile dikenalkan pertama kali oleh Hero dari Alexandria. Aeolipile adalah alat berbentuk bola besar berisi air. Kegunaan aeroplane ini belum begitu praktis untuk kebutuhan manusia, melainkan hanya sebuah mainan untuk memeragakan kekuatan alam pada saat itu. Walau hanya sebagai ornamen hiasan, ternyata aeroplane merupakan cikal bakal penggunaan tenaga uap untuk menggerakkan mesin di kemudian hari. Penemuan mesin tenaga uap berikutnya lahir dari tangan seorang teknisi militer dan tambang Spanyol bernama Jerónimo de Ayans pada tahun 1606. Ayans menggunakan mesin uap untuk mengeluarkan gas beracun dan air banjir dari tambang untuk menggunakan tekanan uap. Pada tahun 1698, Thomas Savery, seorang insinyur dan ilmuwan, mematenkan sebuah mesin yang dapat secara efektif mengambil air dari tambang dan genangan air menggunakan tekanan uap. Savery menggunakan prinsip yang ditetapkan oleh Denis Papin, fisikawan Inggris kelahiran Prancis, yang menemukan pressure cooker. Namun pada tahun 1705, Savery telah mengubah ide Papin menjadi penemuan yang berguna. Pada tahun 1711, orang Inggris lainnya, Thomas Newcomen, mengembangkan cara yang lebih baik untuk memompa air dari tambang. Sistemnya menggunakan mesin uap yang didesain ulang, yang menghilangkan kebutuhan akan tekanan uap yang terakumulasi cacat dalam sistem Savery yang menyebabkan banyak ledakan yang tidak menguntungkan. Mesin Newcomen dinamakan atmosfer karena tingkat tekanan uap yang digunakan mendekati tekanan atmosfer. Mesin ini menjadi mesin komersial pertama yang berhasil menggunakan mesin uap untuk mengoperasikan pompa air. Meskipun mesin ini terbilang lebih maju dari mesin Savery, mesin atmosfer Newcomen juga memiliki kekurangan. Mesin ini sangat tidak efisien, membutuhkan aliran air dingin dan konstan untuk mendinginkan silinder uap yang sangat penting, serta sumber energi yang konstan untuk memanaskan silinder kembali. Televisi menjadi salah satu perangkat elektronik yang paling populer dan banyak dipakai masyarakat. Televisi adalah alat yang rumit dengan banyak komponen elektronik di dalamnya. Televisi memerlukan berbagai penemuan oleh penemu yang berbeda untuk mengembangkan lebih lanjut set televisi yang berfungsi penuh. Awalnya televisi dianggap tidak begitu berguna, sampai akhirnya ia justru menjadi salah satu perangkat yang dapat kita temukan di setiap rumah. Televisi menjadi alat elektronik paling populer di abad ke-21, yang juga digunakan untuk menyebarkan ide, iklan, berita, dan hiburan.